Bapak Ibu Saudara. Siang ini kita akan sama-sama belajar firman Tuhan. Ya, masih dari kitab Ibrani, ya, melanjutkan dari apa yang saya sampaikan pada bulan lalu, ya, ketika saya bertugas memberitakan firman Tuhan. Hari ini kita akan lihat dari Ibrani pasal 12 ayat yang pertama sampai yang ke-17. Ibrani pasal 12 ayatnya yang pertama sampai yang ke-17. Udah ketemu Bapak Ibu? Kalau sudah ketemu kita baca sama-sama ya. Kita baca bergantian. Saya mulai ayat yang pertama, nanti Bapak Ibu Saudara lanjutkan ayat yang kedua, seterusnya sampai ayat yang ke-17 ya. Nasihat supaya bertekun dalam iman. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita meninggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah anak-anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Selanjutnya, dari ayah kita yang sebenarnya kita beroleh ganjaran dan kita hormati dan mereka kita hormati. Kalau demikian, bukankah kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh supaya kita boleh hidup? Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita tetapi duka cita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Dan luruskanlah jalan bagi kakimu sehingga yang pincang jangan terpelecok tetapi menjadi sembuh. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit dan yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Sebab kamu tahu bahwa kemudian ketika ia hendak menerima berkat itu, ia ditolak. Sebab ia tidak beroleh kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya sekalipun ia mencarinya dengan mencucurkan air mata. Bapak Ibu Saudara, bulan lalu ketika kita belajar tentang pertumbuhan iman, ya, kita bicara tentang pertumbuhan iman dari seorang yang bayi rohani menjadi dewasa rohani, ya. Dan kita katakan pada itu bahwa pertumbuhan itu sebuah proses, ya, proses panjang, berlangsung terus panjang kita hidup, gitu. Dan karena itu kita butuh ketekunan supaya kita bisa menjalani proses itu, gitu ya. Dan kemudian
proses pembentukan yang panjang itu, yang berlangsung seumur hidup kita itu tujuannya, saya katakan kemarin adalah bahwa untuk membentuk kita sehingga kita ini menjadi serupa dengan Kristus. Serupa dalam Kristus itu dalam bentuk apa gitu, dalam apanya kita menjadi serupa? Dalam ketaatannya kepada Bapa. Nah, bacaan kita hari ini, Bapak Ibu Saudara, mengajarkan kita bahwa ketaatan itu bukan sesuatu yang mudah. Gitu ya. Ketaatan itu sesuatu yang penuh tantangan, sesuatu yang berat untuk dijalankan. Nah, karena itu kita harus tekun tadi katanya gitu ya. Nah, dalam ayat 1 tadi dikatakan bahwa proses menjadi taat itu seperti sebuah perlombaan katanya gitu ya, dan perlombaan itu wajib untuk diikuti gitu. Jadi pertumbuhan itu Bapak Ibu itu sesuatu yang Tuhan wajibkan untuk kita gitu ya. Enggak ada kita ini yang boleh tetap sama seperti keadaan ketika pertama kali kita kenal Tuhan. Kita wajib berlomba untuk bertumbuh. Jadi pertumbuhan itu sesuatu yang Tuhan mau betul-betul ada dalam kehidupan kita gitu. Enggak ada kita yang boleh stagnan ya, berhenti di tempat gitu, jalan di tempat imannya enggak boleh, tapi iman tuh harus terus bertumbuh dan bertumbuh. Nah, untuk itu tadi dikatakan ya, bahwa kalau orang itu dalam sebuah perlombaan, Bapak Ibu, dia pasti kan harus fokus pada perlombaan yang sedang dia jalani gitu ya. Kalau kita berada di dalam satu arena di mana perlombaan dijalankan, Bapak Ibu, masing-masing orang yang berlomba itu kan punya supporter ya, masing-masing teriak-teriak gitu, menyemangati jagoannya yang sedang berlomba itu. Nah, kalau kita berlomba kemudian kita dengarkan apa yang supporter orang lain katakan, kita pasti mungkin kita akan lemah gitu ya. Kita akan jadi takut, perhatian kita beralih gitu. Jadi kita nggak fokus lagi pada tujuan kita untuk bertanding itu gitu ya. Nah, jadi kalau kita sedang bertanding, kita harus fokus pada suara yang menyemangati kita gitu kan. Nah, kalau kita punya supporter, kita harus dengarkan suaranya supporter kita, bukan suaranya supporter orang lain gitu. Karena kalau kita dengar suara yang menyemangati orang lain, kita jadi lemah. Tapi kalau kita dengar suara yang supporter kita jadi semangat. Nah, tadi dikatakan supaya kamu kuat menghadapi setiap tantangan yang ada dalam proses pertumbuhanmu itu, pandang terus pada Tuhan. Jadi kita tuh yang kita dengar tuh suaranya Tuhan. Apa yang Tuhan bilang pada kita itu yang kita dengarkan gitu, bukan suara dari sekitar kita yang mungkin akan melemahkan kita, menjatuhkan semangat kita ketika kita berusaha untuk hidup taat kepada Tuhan. Tapi dengar apa yang Tuhan katakan kepada kita, gitu ya. Ada perkataan yang bilang bahwa hidupmu itu gak bergantung pada apa yang orang lain bilang, tapi apa yang Tuhan bilang. Jadi dengarkan aja apa yang Tuhan katakan, supaya kamu tetap fokus pada tujuanmu. Apa tadi tujuan kita? Saya katakan tujuan kita dalam pertumbuhan itu adalah menjadi lebih serupa dan sama dengan Tuhan, ya. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, di ayat 3 itu dikatakan bahwa kamu sudah punya contoh yang harus kamu teladani dalam soal ketaatan katanya. Siapa? Tuhan Yesus. Gitu ya. Tuhan Yesus itu menerima bantahan yang sedemikian hebat. Tadi katanya dari orang-orang yang berdosa. Padahal dia sendiri tidak berdosa, tapi dia menderita penderitaan yang sedemikian hebat untuk apa? Untuk orang-orang yang berdosa justru. Nah, apalagi kita gitu. Kalau kita berjuang, kita bergumul, itu kita bergumul karena kesalahan kita, karena dosa kita gitu ya. Tapi kalau Tuhan, dia bergumul bukan karena sesuatu yang dia lakukan gitu, tapi justru sesuatu yang dia lakukan untuk orang lain. Tapi dia tetap memilih untuk taat kepada apa yang Bapa tentukan untuk dia lakukan dalam kehidupannya gitu ya. Dan kemudian di ayat 5 dikatakan Bapak Ibu kalau pergumulan yang kita hadapi itu adalah sebuah didikan katanya tadi ya, sebuah ganjaran, sebuah hajaran yang Tuhan berikan kepada kita ini supaya kita tuh terbentuk katanya tadi, supaya kita mendapat bagian dalam kekudusan ya Tuhan. Nah, kalau kita kembali kepada ayat pertama, Bapak Ibu ya, ayat yang pertama tadi dari Ibrani pasal 12 tadi dikatakan seperti ini ya. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita. Karena kita diawali dengan kata karena. Kalau ada kata karena tuh biasanya ada sesuatu penjelasan sebelumnya itu ya. Ada sesuatu yang terjadi sebelumnya dan karena itulah maka dia memberikan nasihat yang seperti ini. Nah, kalau kita baca konteksnya di dalam ayat 11, Bapak Ibu, penulis kitab Ibrani ini bicara tentang pahlawan-pahlawan iman di
perjanjian lama gitu ya. Dia memberikan banyak contoh mulai dari Nuh, Abraham, Musa, kemudian ada Yusuf, ada Henokh dan yang lain-lainnya gitu ya. Tapi hari ini saya akan berikan 2 saja dari apa yang disampaikan dari ayat 11 ya. Kita lihat misalnya Nuh ketika dia diperintahkan oleh Tuhan untuk membangun sebuah bahtera, sebuah perahu besar, karena Tuhan mau menghabiskan dunia ini karena kesalahan manusia yang sudah begitu bobrok katanya gitu ya. Nah, Bapak Ibu ketika dia melakukan itu, ketika dia membangun sebuah bahtera itu, apakah dia tidak bergumul gitu? Apakah keadaannya baik-baik aja? Kalau kita baca di kitab Kejadian, Bapak Ibu, dia tuh diejek oleh orang-orang di sekitarnya kan, dianggap gila, membangun perahu di tanah di puncak gunung. Bayang kalau bukan orang gila apa namanya gitu kan. Mungkin dia mengalami banyak cemoohan dari orang sepanjang itu. Nah, Bapak Ibu kalau dia mau ya dia bisa aja berhenti dan bertanya, ini Tuhan memang benar aku yang gila apa memang Tuhan yang perintahin aku ya buat bikin ini gitu. Tapi kita lihat dia tetap fokus pada apa yang Tuhan perintahkan kepada dia ya. Dia tetap bangun bahtera yang Tuhan perintahkan. Dan kemudian kalau kita lihat Abraham itu di tempat tinggalnya yang awal itu punya rumah, Bapak Ibu ya. Dia tinggal di situ dengan nyaman, tapi kemudian Tuhan perintahkan pindah gitu ya, pindah ke tempat yang aku akan tunjukkan. Nggak dikasih tahu di mana gitu, nggak tahu yang mau dituju itu kemana, nggak tahu. Gitu ya. Dan kalau kita lihat dalam perjalanannya Abraham, apakah selalu baik-baik aja, Bapak Ibu ya? Dia kemudian kan harus hidup berpindah dari satu tempat ke tempat lain, jadi musafir. Dalam perjalanan itu pasti kan banyak tantangannya, ya. Dan kalau kita lihat, dia juga dalam hidupnya tuh sering punya ketakutan kan. Suatu ketika dia masuk ke sebuah negeri, di tempat Raja Abimelek ya, memerintah, dia takut kalau dia bakal dibunuh karena istrinya cantik, misalnya gitu kan. Nanti kalau aku bilang ini istriku, aku dibunuh kan gitu. Akhirnya dia berbohong bilang bahwa itu saudaranya bukan istrinya gitu ya. Jadi kita lihat bahwa dalam perjalanannya Bapak Ibu, mereka ini sebetulnya ketika mereka berusaha untuk taat kepada apa yang Tuhan perintahkan, mereka itu mengalami juga banyak tantangan gitu. Ya, jadi jangan kita artikan kalau misalnya apa yang tadi dikatakan di dalam ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-11 di situ ya, bahwa pergumulan, hajaran, didikan dari Tuhan itu sebetulnya adalah sebuah hukuman bagi kita gitu. Bukan hukuman gitu ya. Tadi dia kata itu sebuah didikan gitu. Jadi kalau Nuh kemudian membangun sebuah bahtera dan dia diejek oleh orang lain, Bapak Ibu, ejekan-ejekan yang datang menimpa dia yang membuat dia menjadi ragu untuk mengerjakan apa yang Tuhan perintahkan itu bukan sebuah hukuman buat Nuh kan? Tapi itu sebuah kondisi yang Tuhan izinkan terjadi di sekitar dia, bagi dia itu untuk menjadi sebuah apa? Tantangan, sebuah ujian bagi dia. Apakah kalau dia diperlakukan seperti ini, dia masih akan tetap fokus kepada apa yang Tuhan perintahkan untuk dia kerjakan. Nah, Adam juga sama seperti itu. Ketika dia harus berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain, mengalami banyak tantangan ya, ketakutan mungkin kan, berkemah di alam liar mungkin takut binatang buas, takut perampok, takut segala macam gitu ya. Nah, kalau kita baca di dalam Ibrani pasal 11 itu Bapak Ibu, ayat yang ke-15 dikatakan mereka itu punya kesempatan untuk balik ke tempat asalnya kalau dia mau gitu ya. Di tengah semua ketakutan, di tengah semua tantangan yang dia hadapi ketika dia mencoba untuk tetap taat kepada apa yang Tuhan perintahkan kepada dia, dia punya kesempatan untuk menyerah. Dia punya kesempatan untuk berpaling lagi dan pulang lagi ke rumahnya gitu. Tapi dia nggak lakukan itu katanya. Dia tetap berusaha untuk taat. Ya, jadi tantangan, ya, cobaan yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita itu, Bapak, itu bukan sebuah hukuman, tapi sebuah ujian, sebuah tantangan bagi kita gitu ya. Tuhan mau lihat, apakah kalau kamu berada dalam situasi yang seperti ini, kamu akan tetap fokus kepada apa yang aku perintahkan untuk kamu kerjakan. Ya, kalau kita lihat Abraham, ya, tantangannya banyak bertubi-tubi Bapak. Ketika dia dijanjikan untuk diberikan anak oleh Tuhan dalam usianya yang sudah lanjut gitu ya. Secara logika nggak mungkin gitu kan. Dan dia percaya. Nah tapi kita lihat
Tuhan janji, tapi apakah secepat itu Tuhan kasih? Enggak kan? 25 tahun Tuhan suruh dia tunggu lagi sampai apa yang Tuhan janjikan itu menjadi kenyataan. Dan kita lihat di tengah-tengah itu juga dia banyak pergumulan ya. Sama seperti kita sepertinya gitu, bahwa kadang percaya, mungkin kadang-kadang tiba-tiba ragu. Dan akhirnya kita lihat ya bahwa dalam keraguannya Sarah gak sabar nunggu apa yang Tuhan janjikan, sehingga dia paksakan Abraham untuk menikahi budaknya. Jadi tantangannya sebetulnya banyak gitu loh. Tuhan biarkan dia berada di dalam sebuah kondisi. Tuhan biarkan dia menunggu jawaban dari apa yang Tuhan janjikan itu sekian lama. Tujuannya cuma apa? Cuma untuk melatih, tadi kata bacaan kita di dalam Ibrani itu ya. Bahwa semua itu pergumulan itu Tuhan pakai untuk melatih kita supaya fokus kita itu tetap kepada Tuhan. Nah, karena itu Bapak Ibu, pertumbuhan rohani itu bukan sesuatu yang instan, bukan juga sesuatu yang mudah untuk didapatkan ya. Tapi dia tuh sebuah pergumulan yang kita memang harus kerjakan dengan tekun. Tadi dikatakan lakukan dengan mata yang tertuju kepada Tuhan. Karena kalau kita melihat pada diri kita sendiri, gak mungkin kita bisa bertumbuh ya. Hanya Tuhan yang bisa membuat kita bertumbuh, Bapak Ibu ya. Jadi kalau kita ya dalam hidup kita mengalami pergumulan, mengalami tantangan ya yang membuat kita mungkin lemah, membuat kita mulai merasa aduh kok Tuhan perlakukan aku seperti ini. Jangan pernah menganggap bahwa itu sebuah hukuman dari Tuhan. Tuhan gak pernah menghukum kita. Tapi kalau Tuhan biarkan sesuatu terjadi dalam kehidupan kita yang menyita tenaga kita, menyita pikiran kita, Bapak Ibu, tadi dikatakan oleh firman Tuhan bahwa itu adalah sebuah didikan dari Tuhan, sebuah cara Tuhan untuk membentuk kita supaya kita ini lebih bergantung kepada Tuhan. Supaya kita berhenti mengandalkan diri kita sendiri ya. Jadi gak usah bertanya Tuhan salahku apa sehingga Tuhan hukum aku seperti ini, karena Tuhan gak menghukum kita. Tuhan hanya mau kita fokus kepada Dia. Tuhan hanya mau kita bergantung kepada Dia untuk menyelesaikan semua persoalan yang sedang kita alami dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, mungkin kita semua hafal ya dengan firman Tuhan yang tertulis di dalam 1 Korintus 10 ayat 13. Hafal ya? Apa katanya? Pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah yang tidak melebihi kekuatan manusia. Dan Tuhan itu adil dan setia katanya. Tuhan itu setia. Dia akan menolong kita dan memberikan kita jalan keluar. Ya. Jadi dalam pergumulan kita tuh Tuhan gak pernah meninggalkan kita sendiri sebetulnya gitu ya. Ketika Dia membiarkan sebuah kejadian, sebuah keadaan, sebuah situasi terjadi dalam kehidupan kita, Dia gak tinggalkan kita sendiri. Dia tetap menyertai kita dan Dia menjanjikan bahwa Dia akan kasih kita jalan keluar, asal ya seperti tadi kita tetap memandang kepada Dia, tetap bergantung kepada Dia untuk memberikan kita pertolongan ya. Roma 8 ayat 28 dikatakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu terhadap orang yang mengasihi Dia, katanya ya. Dan Dia itu siapa? Tuhan itu turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia, yaitu orang-orang yang dipanggil sesuai dengan rencananya. Jadi kalau kita hidup itu gak ada lah yang gak ada masalah ya, semua orang pasti punya. Gitu. Tapi Tuhan udah janjikan bahwa kalau Dia izinkan sesuatu terjadi dalam kehidupan kita itu gak akan pernah melebihi apa yang sanggup kita tanggung. Dan Tuhan juga janjikan penyertaan. Tuhan janjikan bahwa ketika kita mengalami persoalan, ketika kita mengalami masalah, Tuhan akan menyertai kita. Nah, kemudian ayat 12, Bapak Ibu dikatakan apa? Karena itu, ya kita lihat. Sebab itu, kuatkanlah tangan yang lemah dan lutut yang goyah. Ya, kalau dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini itu, kuatkanlah tanganmu dan lututmu. Kata gitu. Kenapa kamu harus kuat? Karena tadi sudah dikatakan di ayat 5 sampai ayat ke-11 itu ya. Begitu panjang penjelasannya bahwa pencobaan, pergumulan, situasi yang kamu hadapi sekarang itu
Tuhan gak tinggalkan kamu sendiri untuk menghadapinya gitu. Tuhan itu ada bersama dengan kamu. Tuhan itu menyayangi kamu seperti seorang bapa katanya tadi tuh. Seorang bapa yang sayang kepada anaknya. Nah, dikatakan kalau bapamu yang di dunia ini aja begitu menyayangi kamu, mendidik kamu dengan cara seperti itu, padahal itu cuma sementara katanya, apalagi Bapa yang di sorga itu lebih dari bapamu yang ada di dunia ini tuh, dia mengasihi kamu dan dia akan menyertai kamu gitu. Jadi jangan takut, semangat, kuat gitu ya. Pergumulan yang kamu hadapi dalam upaya kamu untuk taat kepada Tuhan itu gak sia-sia. Tuhan akan kuatkan kamu sepanjang kamu menaruh pengharapanmu kepada Dia. Nah, Bapak Ibu, kalau kita katakan seorang itu taat, ya, dari mana kita tahu bahwa seorang itu taat kepada Tuhan? Nah, kemarin waktu hari Sabtu saya bertugas di Pemuda, kita sharing, ya, kita sharing tentang memilih pasangan hidup gitu, ya. Ketika saya tanya kepada mereka, kriteria kamu apa sih dalam memilih teman hidup? Nah, rata-rata mereka tuh di atas tuh selalu bilang yang pertama adalah apa? Takut akan Tuhan. Lalu saya bilang takut akan Tuhan itu dilihat dari mananya? Gitu ya. Apakah dari rajinnya dia ke gereja, rajinnya dia pelayanan, kemudian kita bisa bilang bahwa dia orang yang takut akan Tuhan. Dan kemudian dalam diskusi itu kemudian kami simpulkan Bapak Ibu ya, bahwa orang itu kalau dia takut akan Tuhan, dia memang pasti akan rajin ke gereja gitu ya. Nggak mungkin orang yang takut akan Tuhan nggak rajin ke gereja. Tapi orang yang rajin ke gereja itu belum tentu takut akan Tuhan. Kemudian kami katakan pada waktu itu, orang yang takut akan Tuhan itu akan kelihatan dari apanya? Dari cara hidupnya. Ya, bagaimana dia peduli pada pekerjaannya Tuhan. Bagaimana dia peduli kepada orang-orang di sekitarnya, bagaimana cara dia memperlakukan orang-orang di sekitarnya. Dan itu yang kemudian dinasihatkan juga kepada kita dalam Ibrani pasal 12 yang tadi kita baca ya, di ayat 14 itu dikatakan. Ya. Ya, karena semua yang tadi ya, karena kamu tahu bahwa Tuhan itu menyertai kamu dalam setiap pergumulanmu, maka jangan takut untuk tetap taat kepada Tuhan gitu, apapun tantangannya. Ya, dikatakan berusahalah untuk hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun melihat Tuhan. Bapak Ibu dulu di PRT beberapa bulan yang lalu ya, saya pernah juga menyampaikan tentang bagaimana kita menangani sebuah konflik yang terjadi dalam komunitas kita atau di dalam keluarga. Gitu ya, dan waktu itu saya sempat menyinggung dua buah ayat ya, Matius pasal 5 ayat 23 dan Markus pasal 11 ayat 25. Di dalam Matius pasal 5 ayat 23 tuh dikatakan seperti ini Bapak Ibu, kalau kamu mau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah katanya, dan kemudian kamu teringat ya akan sesuatu di hati saudaramu tentang kamu gitu ya. Jadi kalau diartikan mungkin kita sudah berbuat sesuatu yang menyinggung perasaan orang lain atau menyakiti perasaan orang lain ya. Kemudian dikatakan pergilah dulu gitu, berdamai dengan dia. Tinggalkan dulu persembahanmu di atas mezbah, kamu pergi dulu, kemudian berdamai dengan dia. Sesudah kamu berdamai, kamu kembali lagi, baru kamu persembahkan persembahanmu. Itu di Matius pasal 5 ayat 23. Tapi kemudian Bapak Ibu, di Markus pasal 11 ayat 25, dikatakan lagi seperti ini. Kalau kamu berdiri mau berdoa, dan kemudian kamu teringat akan sesuatu di hatimu terhadap saudaramu, jadi sesuatu yang saudara kita lakukan kepada kita yang membuat kita sakit hati, apa katanya? Ampuni dulu, baru sesudah itu kamu berdoa. Jadi kita lihat ya bahwa kita selalu seperti ini tadi katakan, hiduplah damai dengan semua orang. Gak peduli siapa yang berbuat kesalahan lebih dulu, kita harus selalu menjadi orang yang punya inisiatif untuk mewujudkan sebuah perdamaian. Apakah itu mudah Bapak Ibu? Mudah diucapkan, tapi kalau dikerjakan susah ya. Kenapa? Karena ego kita ya. Pasti kita akan selalu berpikir enak banget dia gitu ya. Kalau aku yang salah aku minta maaf, oke lah, wajar lah gitu ya. Tapi kalau dia yang salah, masa aku juga yang harus duluan ngajak damai? Enak amat gitu, harga diriku di mana, kan pasti gitu ya. Tapi sebuah ketaatan itu Bapak Ibu memang membutuhkan sebuah kerendahan hati.
Kalau kita tetap bertahan pada ego kita nggak bisa taat sama Tuhan gitu. Tuhan aja, ya kata firman Tuhan, rela merendahkan diri, meninggalkan semua kemuliaannya di sana bersama dengan Bapa, turun dalam keadaan yang sama seperti manusia demi kita. Gitu. Nah kita pun sama untuk saudara kita ya. Kita pun harus merendahkan hati kita, ya, mengesampingkan ego kita, supaya kita bisa hidup damai dengan semua orang. Dan kemudian juga selanjutnya dikatakan apa? Tinggalkan semua perbuatan yang menimbulkan dosa. Ya, tadi disinggung jangan cabul katanya gitu kan. Tinggalkanlah itu ya. Jadi kembali lagi ya, setiap kita ini pasti punya sesuatu ya, kebiasaan atau mungkin karakter, sifat ya, yang kita sadari sebetulnya itu masih perlu dirubah, masih perlu diperbaiki gitu. Tapi tantangan untuk merubah itu tuh nggak mudah gitu ya. Bapak Ibu jujur ya, semakin saya belajar firman Tuhan, semakin saya sadar betapa bobroknya saya, betapa banyaknya kekurangan saya, betapa banyaknya kelemahan saya yang harus saya ubah, saya perbaiki. Tapi di sisi lain tuh juga memberikan semangat ya ketika kita membaca seperti tadi Tuhan katakan, aku nggak tinggalkan kamu sendiri kok dalam pergumulanmu untuk mengubah semua hal yang perlu diubah dalam dirimu itu gitu. Ya kalau dipikir-pikir ya, semakin saya membaca firman Tuhan, semakin saya belajar firman Tuhan, semakin saya mengerti sekarang kenapa saya butuh juru selamat. Karena kalau mengandalkan kebaikan saya, Bapak Ibu ya, perbuatan baik yang saya lakukan, nggak mungkin ya, sampai kapanpun saya rasa nggak akan mungkin layak untuk bisa datang mendekat kepada Tuhan gitu. Tapi karena Tuhan sudah menyelamatkan, karena Tuhan memang sudah mendamaikan saya dengan Dia, kan sekarang saya bisa datang kepada Tuhan. Ya kalau lihat ke dalam diri saya, Bapak Ibu, saya sadar betul. Dan sekarang lebih bisa menghargai apa yang Tuhan Yesus lakukan di kayu salib itu ya, karena saya betul-betul tahu siapa saya gitu. Banyak hal dalam diri saya yang masih kurang dan masih harus diperbaiki. Dan saya yakin setiap kita juga sama. Ada hal-hal di dalam hidup kita ini yang kita sadar sebetulnya perlu ditinggalkan, perlu dirubah. Ya, dan itu yang tadi dikatakan semangat. Tadi kata penulis kitab Ibrani ya, kuatkan tanganmu, lututmu. Jangan goyah. Tuhan itu ada bersama dengan kamu dalam usahamu untuk menjadi lebih baik. Tuhan gak tinggalkan kamu sendiri. Nah, Bapak Ibu Saudara, kemudian diberikan sebuah contoh tadi di sini tentang Esau ya, seperti disinggung tentang jangan seperti Esau. Saya kira kita semua tahu cerita tentang Esau ini kan. Ya, kalau kita membaca di dalam kitab Kejadian, Bapak Ibu, Esau ini adalah saudara kembarnya Yakub ya. Dia abang dan Yakub itu adiknya gitu. Nah, kemudian dikisahkan bahwa suatu ketika Esau ini pergi berburu ya, karena dia seorang yang suka berburu. Sementara kalau Yakub dia seorang peternak ya. Kalau Esau dia suka berburu, suka di padang gitu. Suatu hari dia pergi berburu. Dan ketika dia pulang ke rumah, dia lihat adiknya tuh lagi masak bubur kacang merah. Katanya gitu ya, dan dia mungkin capek ya, kita nggak tahu, walaupun di dalam kitab Kejadian itu nggak dijelaskan, tapi bisa jadi Bapak Ibu ketika hari itu dia berburu hasilnya nggak seperti yang dia harapkan gitu ya. Dia capek ya kan, sudah jalan seharian semalaman mungkin untuk mendapatkan sesuatu, nggak dapat apa-apa, kemudian pulang dalam keadaan lelah. Ketika dia sampai di rumah, dia lihat adiknya sedang menyiapkan makanan gitu, dia lapar, lalu dia bilang apa, minta ya, bagilah buburnya gitu kira-kira kan. Dan kemudian Yakub bilang apa? Boleh, tapi tukar dengan hak kesulunganmu. Dan saat itu Bapak Ibu mungkin keadaannya yang capek dan segala macam itu membuat dia nggak berpikir panjang ya. Dia bilang ya udahlah, apa sih gunanya hak kesulungan, bentar lagi juga aku mati katanya, ambil aja buat kamu, yang penting aku sekarang makan. Tadi dikatakan dalam firman Tuhan yang kita baca Bapak Ibu, ketika kemudian dia menyesali apa yang sudah dia lakukan, dan dia berharap bahwa dia masih bisa mendapatkan kembali berkat yang sudah dia jual dengan semangkuk kacang merah itu kepada adiknya. Tadi dikatakan apa? Nggak bisa lagi, nggak ada lagi kesempatan untuk itu. Mau dia menangis, mencucurkan air mata seperti apa, semuanya sudah terlambat.
Bapak Ibu, bukan berarti kalau kita berbuat kesalahan Tuhan gak mau mengampuni, ya. Bukan itu maksudnya. Tapi maksudnya adalah bahwa dalam setiap tindakan kita, dalam setiap keputusan, dalam perbuatan yang kita lakukan itu ada konsekuensi yang harus kita tanggung. Ya kalau kita melakukan sesuatu yang salah, ya, kemudian kita menyesal dan kita berpikir, aduh seandainya gak aku lakukan dulu, seandainya dulu gak aku kerjakan. Kita gak bisa kembali lagi ke masa sebelum itu terjadi, kemudian mencegah supaya itu gak terjadi. Enggak, udah terjadi ya terjadi gitu. Apa akibat dari perbuatan itu? Ya tanggung sekarang. Yang bisa kita lakukan hanyalah apa? Memperbaiki akibat yang terjadi dari kesalahan yang sudah kita perbuat. Tapi kita gak bisa lagi menghilangkan kesalahan yang sudah kita lakukan. Kita harus tanggung akibat dari apa yang sudah kita perbuat. Nah itu yang dialami oleh Esau. Dia gak pikir panjang ketika dia menjual hak kesulungannya kepada adiknya. Ketika dia menyesal, gak bisa lagi gitu, ya. Berkatmu itu sudah jadi miliknya adikmu, kata bapaknya. Karena aku udah kasih berkatmu ke adikmu, gak bisa ku tarik lagi, gak bisa ku ambil lagi. Akhirnya yang ada hanyalah penyesalan panjang. Nah setiap kita, Bapak Ibu, dalam hidup ini juga bisa sama seperti Esau itu, ya. Esau itu gagal, ya. Kehilangan berkat yang harusnya miliknya dan hilang menjadi milik adiknya hanya karena nafsu sesaat. Gak pikir panjang. Setiap kita dalam hidup kita ini juga pasti punya keinginan-keinginan, kan? Keinginan untuk dihargai orang, keinginan untuk dihormati orang, keinginan untuk dipuji orang, keinginan untuk kaya. Kadang-kadang dalam keinginan-keinginan kita itu menggoda kita untuk kita tidak taat lagi kepada apa yang Tuhan bilang, ya. Karena gak sabar kadang-kadang, ya, kita berdoa sekian lama untuk sesuatu dan sepertinya kok Tuhan ini gak dengar gitu. Akhirnya kita ambil jalan pintas. Sama seperti Sarah dan Abraham untuk ketika dia akhirnya menikahi Hagar, ya. Dan apa yang terjadi ketika dia menikahi Hagar, Bapak Ibu? Akibatnya panjang, sampai hari ini kita tanggung akibatnya. Dari sebuah kesalahan yang mereka lakukan, ya kan? Gak bisa diubah lagi, tapi sudah terjadi. Jadi sebelum melakukan apapun dalam hidup kita, pikir panjang. Jangan buru-buru mengambil sikap, jangan buru-buru mengambil keputusan untuk melakukan sesuatu. Pikirkan dulu gitu, ya. Dan apa yang harus menjadi pertimbangan bagi kita ketika kita memutuskan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu, Bapak Ibu? Firman Tuhan. Coba kita pikir dulu gitu, apakah kalau aku melakukan ini sesuatu yang sesuai dengan kehendaknya Tuhan atau tidak? Pikirkan juga akibatnya untuk orang lain, ya. Kalau kita lihat tadi di ayat yang ke-14 Bapak Ibu, ya, itu dikatakan bukan, ya, di ayat 15. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar pahit yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Bapak Ibu Saudara, apapun yang kita lakukan, ya, kita harus pertimbangkan juga dampaknya untuk orang-orang di sekitar kita. Jangan maunya kita aja, ya, karena ternyata kesalahan yang kita lakukan itu bisa berpengaruh juga sama orang lain. Gitu, ya. Ayat 14 ini diambil dari kitab Ulangan sebetulnya, Bapak Ibu, ya. Ulangan pasal 29 ayat 18. Boleh kita lihat sebentar, ya. Ulangan pasal 29 ayat yang ke-18. Sebab itu, janganlah di antaramu ada laki-laki atau perempuan, kaum keluarga atau suku yang hatinya pada hari ini berpaling meninggalkan Tuhan Allah kita untuk pergi berbakti kepada Allah bangsa-bangsa itu. Janganlah
di antaramu ada akar yang menghasilkan racun dan ipuh. Kalau tadi di Ibrani disebutkan akar pahit ya. Tetapi apabila seseorang pada waktu mendengar perkataan sumpah serapah ini menyangka dirinya dapat tetap diberkati dengan berkata, aku akan selamat walaupun aku degil. Dengan demikian dilenyapkan baik tanah yang kegenangan maupun yang kekeringan. Kalau dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini itu dikatakan baik orang yang jahat ikut menanggung akibatnya. Gitu ya. Jadi kesalahan seseorang, kesalahan kelompok itu bisa berpengaruh pada semua komunitasnya. Contoh sederhana, Bapak Ibu ya. Dulu tempat ini dulu pernah dikontrakkan sebelum kita pakai untuk beribadah seperti ini dulu ya. Nah, waktu itu di ngewarung di sini kan Pak ya. Kemudian jadi tempat ngumpul orang, bukan cuma ngumpul tapi juga main kartu, main apa segala macam gitu ya. Dan kemudian apa yang kita dengar kalau orang kemudian ketemu di jalan atau di mana bilang, kata gimana sih pendetamu itu depan matanya orang kumpul begitu kok diem aja, gitu kan? Yang menanggung apa? Terus kalian ini gimana sih? Gitu, orang GKIN ini gimana sih? Kok orang di depan matanya seperti itu dibiarkan gitu? Jadi kesalahan yang kita buat itu kadang berpengaruh pada banyak orang gitu ya. Orang yang tadinya gak suka sama kita tambah benci lah sama kita kan, ngelihat seperti itu kan. Jadi Bapak Ibu kalau kita mau melakukan sesuatu tuh pikir dulu gitu ya, dampaknya untuk diri kita, dampaknya untuk keluarga kita, dampaknya untuk komunitas kita tuh semua itu harus dipertimbangkan. Jangan jadi orang yang egois yang cuma semaunya sendiri ya. Firman Tuhan bilang apa? Jangan kamu pikir ya kasih karunia-Nya Tuhan itu sebagai alasan bagi kamu untuk kamu berbuat seenakmu ya. Berbuat apa katanya, berbuat semau kita. Enggak, tapi kasih karunia-Nya Tuhan yang demikian besar bagi kita itu justru adalah alasan bagi kita untuk berbuat lebih baik. Jadi kalau kita berpikir, apa kan orang Kristen gak usah susah-susah lah. Orang amal tuh gak penting kok gitu kan. Orang kita kan kalau udah percaya kita selamat. Kata siapa seperti itu ya? Percayamu itu percaya yang seperti apa kata Pak Pendeta pernah khotbah. Percaya itu kan kelihatan, kalau kamu percaya pada Tuhan, kata Yesus apa? Kalau kamu percaya, kamu akan lakukan apa yang aku perintahkan kepada kamu, katanya gitu ya. Makanya ada banyak orang katanya yang di zaman akhir nanti memanggil aku Tuhan, Tuhan. Terus aku bilang aku gak kenal sama kamu. Jangan cuma ngaku-ngaku percaya, tapi sebetulnya percayanya di mulut aja. Percaya itu dari hati. Dan kalau kita percaya dari hati, itu akan kelihatan dalam sikap kita, dalam tindakan kita, dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, bagaimana kita berinteraksi dengan orang lain, bagaimana kita ikut peduli pada apa yang menjadi pekerjaannya Tuhan. Tengah-tengah dunia ini ya. Nah, Bapak Ibu, apa yang menjadi kesimpulan dari apa yang saya sampaikan hari ini ya? Yang pertama adalah tadi saya katakan, pertumbuhan itu sesuatu yang wajib. Gak ada orang yang gak bertumbuh, gak boleh gak bertumbuh, harus bertumbuh. Maka berusahalah untuk bertumbuh. Ya. Dan kemudian yang kedua, pertumbuhan itu adalah sebuah proses panjang yang berlangsung sepanjang kita hidup. Yang ketiga, proses itu nggak gampang, ya. Proses kita untuk taat kepada Tuhan itu, untuk menjadi orang yang lebih menyerupai Kristus itu bukan sebuah perjalanan yang mudah. Tantangannya banyak. Tapi tadi dijanjikan bahwa kita tidak berjalan sendiri dalam menjalani proses itu. Tuhan itu mengasihi kita seperti seorang bapa yang mengasihi anaknya. Ketika kita menghadapi pergumulan, ketika kita menghadapi kesulitan, maka dia ada untuk menolong kita, untuk memberikan kita jalan keluar dari pergumulan, dari kesulitan yang sedang kita hadapi. Syaratnya kita harus terus memandang kepada Tuhan, bergantung penuh kepada Tuhan untuk mengatasi persoalan yang kita hadapi. Jangan bergantung, jangan andalkan kekuatanmu sendiri, tapi andalkanlah Tuhan dalam setiap langkah hidupmu. Yang terakhir Bapak Ibu,
semakin seorang itu dewasa secara rohani, semakin dia akan taat kepada Tuhan, itu pasti. Ya, jadi dari mana kita mengukur seseorang itu takut akan Tuhan atau tidak? Dari ketaatannya. Taat enggak dia pada apa yang menjadi perintah Tuhan, apa yang menjadi larangan Tuhan? Kalau dia takut, kalau dia taat, maka dia adalah orang yang takut akan Tuhan gitu ya. Itu yang kemarin hari Sabtu saya sampaikan kepada anak-anak. Jadi jangan bilang sekedar takut akan Tuhan, oh dia ke gereja kok kalau hari Minggu gitu. Tapi lihat dulu cara hidupnya, seberapa dia taat kepada apa yang menjadi perintahnya Tuhan, apa yang menjadi larangannya Tuhan dalam kehidupan kita ya. Sampai di sini Bapak Ibu pemberitaan firman Tuhan hari ini. Kiranya firman Tuhan bisa sungguh-sungguh hidup dalam diri kita, menjadi pedoman bagi kita dalam kita menjalani kehidupan kita. Mari kita tunduk kepala, kita sama-sama berdoa.